Ya, halo. Gua kembali lagi. Kali ini gue ingin membahas tentang tips program latihan. Oke. Nah, yang namanya program latihan itu menurut gue sih customize ya. Jadinya satu program untuk si A berhasil misalnya, belum tentu untuk si B itu berhasil. Kenapa? Karena banyak faktor. Satu, bisa ada faktor jadwal. Dua, faktor kebiasaan sehari-hari, jadwal sehari-hari saya mirip sih ya. Habis itu ada juga bagaimana lu enjoy dengan program lu. Oke, jadi eh, program nge-gym atau latihan itu nggak ada yang satu program untuk semua orang, itu nggak ada. Nah, jadi kalau misalnya latihan gimana, kalau misalnya gue boleh kasih saran, boleh kasih tips ya, ya satu, carilah waktu latihan yang kalian kita bisa enjoy. Oke, kita enjoy dengan waktu latihan, maka eh, apa ya, bisa dibilang kalau kita sudah enjoy dengan waktu latihan kita, kita bisa lebih konsisten dalam latihan. Oke, habis itu apa lagi? Yang kedua itu adalah ya programnya sendiri, program latihannya ya. Nah, itu sesuaikan dengan jadwal kalian juga gitu loh. Misalnya kalian hanya punya waktu seminggu 3 kali. Nah, sehari hanya punya waktu misalnya 45 menit latihan. Ya udah, optimalkan di 45 menit itu gitu. Nah, eh terus berikutnya lagi adalah ya usahakan satu bagian badan, misalnya chest atau back atau kaki gitu ya. Kalau bisa sih dalam seminggu, sorry ya, dalam 1 minggu itu 2 kali dilatih, 2 sampai 3 kali lah. Jadinya eh, ini kan juga meningkatkan yang namanya frekuensi dari otot itu kena ya. Nah, tapi baik lagi, saat dilatih otot itu harus dalam keadaan siap dilatih ya. Karena siap dilatih itu maksudnya apa sih? Ya udah nggak sakit, udah nggak ada nyeri otot lah gitu. Oke, nah jadinya kalau misalnya sekarang kalian misalnya nih pakai pakai tipe latihan yang push pull leg misalnya, ya udah ya nggak apa-apa. Mau itu push pull leg digabung dalam 1 hari, atau misalnya push pull leg itu dipisah, jadi hari pertama push, hari kedua pull, hari ketiga leg, ya nggak apa-apa juga gitu loh. Yang penting pada saat latihan ingat, teknik harus betul. Habis itu apa, kedua, jangan lupa dicatat progresnya. Misalnya hari ini bisa bench press 10 kali dengan beban misalnya 20 kilo. Catat. Nah, supaya apa? Supaya ada patokan untuk latihan berikutnya bench press gitu. Ya, mungkin kalau misalnya hari ini 20 kilo 10 kali bench press misalnya, ngos-ngosan deh misalnya ya, kita wah sampai seluruh tenaga. Ya udah, berikutnya ya coba 20 lagi dengan reps yang sama gitu. Nah, kalau misalnya akan semakin lebih kuat, artinya kan ada progres, ya kan? Nah, atau misalnya kalau targetnya misalnya gue mau 20 kilo 10 kali, tapi ternyata hanya bisa 15. Hanya bisa 5 misalnya. Nah, ya mungkin Anda terlalu berat, atau mungkin teknik jadi kacau dengan beban yang segitu, ya turunin aja nggak apa-apa, nggak ada masalah gitu loh. Jadi latihan itu tuh nggak ada satu kali jalan beres bener selesai, itu nggak ada gitu ya. Semua tuh proses belajar gitu. Nah, kalau jujur, kalau sekarang aja gue dalam sehari itu paling maksimal 3 gerakan. Kalau gue ya, eh gue pasti utamain yang compound movement. Nah, jadi seminggu misalnya gue latihan 3 kali, ya udah dalam 1 hari misalnya gue kadang bisa gue gabung push pull leg dalam 1 hari. Jadi pushnya misalnya overhead press, pullnya misalnya deadlift, legnya ya squat lah jelas. Nah, itu bisa juga kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya sih nggak ada kayak oh kalau abis latihan punggung nggak boleh latihan dada. Itu sih mitos zaman dulu sih menurut gue ya.
Karena ya selama ada progressive overload diterapkan, mau latihannya kayak gimana pun pasti akan masa otot akan bertumbuh gitu loh. Masa otot itu kan bertumbuh bukan gara-gara ajaib gitu ya, bukan, tapi kan gara-gara mereka adaptasi, otot kita beradaptasi dengan beban yang kita angkat. Itulah yang disebut hypertrophy gitu. Maksudnya makin besar ototnya, makin besar otot atau hypertrophy terjadi kenapa? Ya karena otot itu akan terus bisa berkembang kalau terus ditantang. Nah, kalau kita hari ini angkatnya 10 kilo, besoknya 15 kilo, ada peningkatan. Nah, otomatis kan itu kan eh, otot perlu beradaptasi dengan 15 kilo kan. Nah, kalau 15 kilo berarti gimana? Ya harus ada apa namanya? Ya adaptasi dan akhirnya membesar. Jadi hypertrophy, sekali lagi nih ya, hypertrophy atau penambahan massa otot terjadi kalau apa? Kalau ada peningkatan dalam uh, otot yang ditantang. Oke. Nah, jadi otot yang ditantang itu sendiri selain dari beban bisa juga uh, dengan cara menambah repetisi. Misalnya 10 kilo 12 kali. Nah, berikutnya misalnya 10 kilo 15 kali. Nah, itu juga sama. Itu bisa terus menantang otot. Nah, tapi jangan tips dari gue sih jangan pernah berpikir ya berapa lama nih bakal jadi, berapa lama nih bakal gede gitu. Itu sesuatu proses yang sebenarnya kalau menurut gue nggak bisa dihitung pakai acuan angka. Itu tuh harus jadi lifestyle dulu, harus jadi lifestyle, udah paham sainsnya, udah paham sistem badan kita ya, sistem latihannya, program latihan, belajar ini belajar itu, seumur hidup terus dilakukan bertahun-tahun, akhirnya ketemu formula yang bener. Nah itu nanti akan jadi sendiri pokoknya. Nah, terus kalau misalnya kayak memilih gerakan nih, misalnya latihan chest atau latihan back dan kaki, kalau menurut gua nih ya pribadi, menurut gua jangan kebanyakan jenis variasi. Kenapa? Karena satu variasi aja itu tuh untuk menguasainya itu tuh udah susah gitu loh. Apalagi kalau compound movement kayak bench press, overhead press, squat, apa gitu, pull up, push up, deadlift, bend over row, itu tuh susah gitu loh untuk menguasai tekniknya gitu. Nah kalau misalnya kebanyakan habis itu eh, teknik yang pertama belum dikuasain, teknik yang kedua belum dikuasai, terus kita asal-asalan angkat, ya susah juga. Nah, dan jangan lupa juga ya, teknik ini bisa juga mempengaruhi pertumbuhan otot ya. Kalau kita melatih otot bagian misalnya dada dengan teknik yang lebih baik, otomatis kan misal gini, kita melatih otot nih, dada ya, dengan bench press. Anggaplah kita pakai bar kosong 20 kilo ya. Nah, sekarang pertanyaannya, seberapa banyak dari 20 kilo itu yang masuk ke dada kita? Nah, itu nantinya akan menentukan. Kalau tekniknya nggak bagus, bisa aja justru malahan yang masuk ke dada itu sedikit. Lebih banyak di mana? Di tricep, di bahu. Nah, sedangkan untuk mengangkat beban yang berat itu kan dia memang cenderung menggunakan otot yang lebih besar. Nah, kalau misalnya 20 kilo mungkin masih oke lah pakai tricep, pakai bahu gitu ya. Tapi kalau kita udah makin besar, misalnya udah 60 kilo gitu, nah fokusnya di tricep sama di bahu, hati-hati cedera. Karena memang untuk men-trigger atau mengangkat otot beban yang berat, ya otot yang besar dada di sini ya kita ngomong ya, yang lebih mempunyai kemampuan atau power untuk melakukannya. Pasti dong orang misalnya kayak overhead press itu kan lebih lebih fokus ke front shoulder. Ya kalau menurut gue sih udah pasti squat lu, bench press lu, deadlift lu jauh bebannya lebih besar daripada overhead press. Apalagi bicep curl. Lu bisa bench press 60 kilo,
belum tentu lu bisa bicep curl 60 kilo kan. Ya, karena emang beda gitu. Jadi harus dibedain dulu ya. Nah, itu beberapa tips dari gua. Jadi ya dengan apapun yang sekarang kalian pikirkan, belajar dari internet, dari YouTube, dari siapapun, terserah, itu pilihan masing-masing. Eh, tapi adaptasi lagi ke hidup kalian masing-masing juga, bagaimana menentukan programnya paling benar. Ini trial and error, kagak ada ilmu pastinya. Oke, ilmu pastinya, sainsnya itu apa? Cuma satu. Intinya otot bisa berkembang kalau apa? Kalau ada tantangan. Kalau otot nggak ditantang, ya hilang, kempes gitu. Ini sih gitu doang aja udah. Nah, untuk nutrisi ya wajar sih, normal sih ya. Ya perbanyak protein, penuhi kebutuhan gizi sehari-hari. Udah itu aja yang mau gue sharing. Kalau misalnya ada pertanyaan silakan komen di bawah ini. Ya ini kan gue upload di YouTube ya. Jadi ada bisa komen-komenan di bawah. Oke, terima kasih. Semoga membantu.